tanpa sengaja menolong seorang nenek tua di jalan. Gadis miskin ini tidak pernah menyangka hidupnya akan berubah total. Ternyata, nenek yang ditolongnya adalah wanita terkaya di dunia, dan dia langsung dijodohkan dengan cucu kesayangannya, sang pewaris tunggal kerajaan bisnis global. Kisah ini berawal dari Liu Yue, seorang gadis yatim piatu yang hidup sederhana. Suatu hari, saat sedang bekerja paruh waktu, ia melihat seorang nenek pingsan di pinggir jalan. Tanpa pikir panjang, Liu Yu segera membawanya ke rumah sakit dan menggunakan seluruh tabungannya untuk biaya pengobatan. Nenek itu, yang ternyata adalah nyonya besar dari keluarga Xiang, sangat tersentuh oleh kebaikan hati Liu Yue. Beliau melihat Liu Yue sebagai gadis yang tulus dan berbeda dari wanita lain yang hanya mengincar harta keluarganya. Nyonya besar pun membuat keputusan mengejutkan. Ia ingin Liu Yue menjadi cucu menantunya. Ia langsung mengatur pernikahan kilat antara Liu Yue dengan cucunya, Jiang Wei, seorang CEO muda yang dingin dan arogan. Jiang Wei, yang tidak pernah percaya pada cinta dan mengira semua wanita sama saja, jelas menentang perjodohan ini. Baginya, Liu Yue hanyalah gadis miskin yang licik dan sengaja memanfaatkan neneknya. Ia terpaksa setuju menikah hanya karena tidak ingin mengecewakan neneknya yang sangat ia sayangi. Maka, dimulailah kehidupan pernikahan kontrak mereka yang penuh drama. Di depan nyonya besar, mereka harus berpura-pura menjadi pasangan yang mesra dan bahagia. Tapi di belakang, Xiang Wei selalu bersikap dingin dan merendahkan Liu Yue. Ia memberikan kontrak pernikahan yang berisi syarat-syarat konyol, salah satunya adalah Liu Yue tidak boleh jatuh cinta padanya. Dengan polosnya, Liu Yue menyetujui semua syarat itu. Baginya, pernikahan ini hanyalah cara untuk membalas budi pada nyonya besar. Untuk membuktikan bahwa ia bisa mandiri, Liu Yue memutuskan untuk melamar pekerjaan di perusahaan Jiang Wei tanpa memberitahunya. Tentu saja, dengan latar belakang pendidikannya yang biasa saja. Ia hanya diterima sebagai anak magang di departemen paling bawah. Disinilah keseruan dimulai. Liu Yue harus menghadapi rekan kerja yang suka menindas dan atasan yang pilih kasih. Setiap hari, ia harus berjuang menghadapi berbagai kesulitan di kantor sambil menyembunyikan identitasnya sebagai istri sang CEO. Sementara itu, Xiang Wei, yang setiap hari melihat Liu Yue di kantor, mulai penasaran. Ia melihat gadis itu bekerja keras, tidak pernah mengeluh, dan selalu optimis meskipun sering dijahili. Perlahan, hatinya yang beku mulai mencair. Ia seringkali secara diam-diam membantu Liu Yue dari belakang saat gadis itu menghadapi masalah. Misalnya, saat proposal Liu Yue dicuri oleh rekan kerjanya, Jiang Wei dengan cerdik membongkar kebohongan itu dan membuat Liu Yue mendapatkan pengakuan yang pantas ia terima. Di sisi lain, kehidupan Liu Yue sebagai istri CEO juga tidak mudah. Ia harus belajar etiket kelas atas, menghadapi tatapan sinis dari keluarga besar Jiang, dan melawan para wanita sosialita yang tergila-gila pada suaminya. Salah satunya adalah Bai Zhu, teman masa kecil Jiang Wei yang selalu menganggap dirinya lah yang paling pantas menjadi nyonya Jiang. Bai Zhu terus-menerus mencari cara untuk menjebak dan mempermalukan Liu Yue, berharap agar Jiang Wei menceraikannya. Namun, setiap kali Bai Zhu membuat ulah, rencananya selalu gagal total, bahkan seringkali menjadi bumerang bagi dirinya sendiri. Justru, setiap jebakan yang dibuatnya malah semakin mendekatkan Jiang Wei dan Liu Yue. Jiang Wei yang awalnya hanya ingin melindungi nama baik keluarganya, kini mulai merasa benar-benar ingin melindungi Liu Yue. Ia mulai cemburu saat melihat Liu Yue dekat dengan pria lain, terutama dengan dokter muda yang dulu merawat neneknya dan menaruh hati pada Liu Yue. Puncaknya adalah saat sebuah proyek besar perusahaan terancam gagal karena ulah kompetitor licik. Semua orang panik, tapi Liu Yue, dengan kecerdasan dan pemikirannya yang out of the box, berhasil menemukan solusi brilian yang tidak terpikirkan oleh siapapun. Ia bekerja semalaman untuk menyusun proposal baru. Jiang Wei yang melihat kegigihan istrinya, diam-diam merasa sangat bangga. Ia pun menggunakan proposal Liu Yue dan berhasil menyelamatkan perusahaan. Keberhasilan ini membuat semua orang di kantor terkejut. Siapa sangka anak magang yang selalu diremehkan punya kemampuan sehebat itu? Posisi Liu Yue di perusahaan pun mulai naik. Tapi, hal ini juga membuat Bai Zhu semakin iri dan nekat.
Ia menyusun rencana jahat untuk memfitnah Liu Yue telah membocorkan rahasia perusahaan. Semua bukti seolah mengarah pada Liu Yue dan ia terancam dipecat bahkan dipenjara. Seluruh keluarga Xiang, kecuali nyonya besar, mendesak Xiang Wei untuk segera menceraikan Liu Yue. Di saat paling kritis inilah, Xiang Wei akhirnya menunjukkan perasaannya yang sesungguhnya. Di hadapan semua orang, ia tidak hanya membela Liu Yue, tapi juga membongkar semua kebusukan Baisu dengan bukti-bukti yang tak terbantahkan. Ia kemudian menggenggam tangan Liu Yue dan mengumumkan pada seluruh dunia, dia bukan hanya karyawan magang. Dia adalah istriku, satu-satunya Nyonya Xiang, dan orang yang paling aku cintai. Pengakuan ini tentu saja membuat semua orang syok, terutama para karyawan yang selama ini menindas Liu Yue. Mereka tidak pernah menyangka gadis sederhana yang mereka bully ternyata adalah istri dari bos besar mereka. Sejak saat itu, tidak ada lagi yang berani meremehkan Liu Yue. Hubungan Jiang Wei dan Liu Yue pun memasuki babak baru. Tidak ada lagi kepura-puraan. Mereka mulai menjalani kehidupan pernikahan yang sesungguhnya, dipenuhi dengan cinta dan kebahagiaan. Jiang Wei yang dingin berubah menjadi suami yang hangat dan sangat protektif. Ia sering memberikan kejutan-kejutan romantis yang membuat Liu Yue meleleh. Tentu saja, perjalanan mereka tidak langsung mulus. Masih ada rintangan-rintangan kecil dari sisa-sisa musuh mereka atau kesalahpahaman lucu karena perbedaan latar belakang. Tapi dengan cinta yang kuat dan dukungan dari nyonya besar, mereka berhasil melewati semuanya. Kisah mereka membuktikan bahwa cinta sejati tidak memandang status atau harta. Kebaikan hati yang tulus pada akhirnya akan membawa kebahagiaan yang tak ternilai. Jadi, bagaimana kelanjutan kisah cinta si anak magang dan San Xiao? Apakah mereka akan hidup bahagia selamanya? Jangan lupa untuk terus mengikuti kelanjutan ceritanya ya. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video alur cerita selanjutnya.